di sini ada Uni Rifa, Masya Allah, yang akan... Itu aja yang Bang akan Farhan tentang Al-Quran dengan Bible. Apakah betul siap. Pak Lamsen ini mengikuti ajaran Alkitab atau gereja itu memang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Bagus itu. Mbak Rifa, saya tidak mau diri saya dibahas-bahas. Ya. Enggak, kita nggak bahas Pak Lamsen kok. Saya nggak bahas Pak Lamsen loh. Alkitab. Waduh. Tadi kan apakah benar nih Bang? Apakah Pak Lamsen mengikuti ajaran Yesus? Ya udah deh, apakah benar umat Kristen mayoritas menjalankan ajaran Yesus? Saya tidak mau juga umat Kristen kita bahas-bahas. Saya tidak mau itu, nggak mau. Orang Kristen Oke, apakah umat Islam menjalankan ajaran Yesus? Gimana? Kita buktiin yuk. Yang saya maunya, mari kita pelajari ajaran Alkitab atau ajaran Al-Quran itu. Loh, ini kan lagi belajar nih. Bukan itu. Yang kita selidikin nanti orang Islam. Islam ini banyak. Enggak, kitabnya. Kita nggak tahu. Kitabnya. Iya. Kita belajar kitabnya, bukan orangnya. Jangan belajar loh orangnya. Rifa, kita jangan menyelidiki kelakuan orang. Loh, iya. Apaan sih, yang saya maunya. Ayo kita buka kitab aja deh ya. Aku iya makanya kalau itu saya mau. Ya, Rifa. Oke. Itu Rifa ya. Tunjukkan ayat deh ya. Kita menyediakan kitab. Alkitab aja, Al-Quran nggak usah ya. Nggak pernah Al-Quran. Alkitab aja terserah. Ya, Alkitab aja. Al-Quran jangan, nanti bahaya. Mari kita selidiki Alkitab, atau itu pakai bahasa Arab sih. Kalau aku jadi Pak Lamsen memalu. Biblos ya, mari kita bahas Biblos ini. Mari kata apa? Kita tanya sama Yesus. Yesus, bagaimanakah selamat menurutmu Yesus? Nah, kita biarkan Alkitab menjawab ya. Kita biarkan Alkitab menjawab. Jangan kita yang sok-sokan menjawab, tapi izinkan Alkitabnya Pak Lamsen untuk menjawab. Hai Yesus, kalau ketika umat Islam bertanya, siapakah yang diselamatkan hai Yesus? Maka mari kita buka Alkitab yang menjawab. Tentereng. Ini dia deh. Jedor. Nah ini dia, kita izinkan, kita selidiki Alkitab. Dalam Lukas pasal 13 nomor 22 perikop tentang siapa yang diselamatkan. Nah bagus nih. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada orang yang berkata kepadanya, Tuhan, kurios, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Ini yang kita butuhkan Pak Lamsen. Jawaban Yesus. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tanda seru. Sebab aku berkata kepadamu, 2, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tanda bintang, kita klik tanda bintang. Apa itu tanda bintang? Ternyata terkorelasi lagi di dalam Matius pasal 7 nomor 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Itu jawaban dari Yesus. Nah, karena saya memiliki akal dan pikiran tanpa bermaksud untuk mentafsir ayatnya Pak Lamsen, maka saya menemukan jawaban bahwa Yesus tidak pernah mengatakan keselamatan itu dengan engkau menjadikan aku pribadi lain dari Allah Bapa, menyembah aku, berdoa kepadaku, maka engkau percaya aku mati menebus dosamu, engkau masuk surga. Bukan. Itu aku tak temukan di ayat Lukas 13. Tetapi kata Yesus adalah, kau berusaha dan berjuang masuk melalui pintu itu. Sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha, termasuk Pak Lamsen, saudara-saudara. Tapi apakah betul Pak Lamsen termasuk yang selamat? Mari kita tanya Yesus lagi. Jika tuan rumah telah bangkit, ini di ayat ke-23, 25 ya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 2, Tuan, bukakanlah kami pintu, tanda seru. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 2, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, 2, kamu itu siapa? Oh, bukan umat Islam, kan umat Islam gak ada pada waktu itu. Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ada kata bintang di situ ya. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang,
enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, tanda seru. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Wow, wadidaw, kicau. Pak Lamsen, di situ ada indikasi bahwa yang makan yang diajarkan Yesus pun belum tentu masuk ke dalam kerajaan surga, Pak Lamsen. Maka kalau ditanya, wahai umat Islam, pernahkah kalian memastikan dirimu masuk surga? Jawab kami, insya Allah, atas izin Allah. Kenapa kami berkata begitu? Karena betul, kami harus berbuat baik, harus menunjukkan bukti bahwa kami pantas dan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kata Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Kami menuhankan Bapaknya Yesus, Pak Lamsen. Mengikuti perintah Bapaknya Yesus, bukan mengikuti perintah Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia bukan melaksanakan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa. Karena Yesus menyampaikan firman Bapa. Sekian, terima kasih. Khotbah kali ini. Silakan Pak Lamsen. Oke, terima kasih Unirifa. Tadi beberapa ayat Lukas, Matius di bawah ya. Silakan Opung untuk membawakan ayat bantahan argumentasi Opung. Silakan. Jadi, Rifa, kapan ini akan terjadi ini? Apa itu yang terjadi? Kenapa? Kenapa ada peristiwa? Kapan dan di mana peristiwa seperti yang kamu bacakan itu? Belum tahu aku, Pak. Makanya kamu baca-baca seperti langsung kamu simpulkan, kamu memahami itu, ya. Kenapa harus manusia selamat? Ya kan? Harus tahulah ajaran Alkitab itu apa, ajaran Alkitab kami. Itu kan sebagai contoh waktu zaman Nuh, ya. Waktu zaman itu, loh, itu Alkitab paling banyak contoh-contoh itu, contoh-contoh bagaimana masuk itu surga. Tadi zaman Nuh itu tadi yang diselamatkan tadi. Pak Lamsen bisa dibuktikan Pak Lamsen bahwa itu ada di zaman Nabi Nuh. Coba ada bawa literasi. Makanya dengar aku ngomong. Di Alkitab kami itu ada banyak perumpamaan, bukan peristiwa atau bukan peristiwa yang pernah terjadi, bukan sejarah, ya. Ya, jadi itu perumpamaan seperti apa yang telah dilakukan oleh zaman Nuh. Di zaman Nuh juga tuh banyak orang sudah bekerja bersama-sama membangun bahtera itu. Tetapi setelah Tuhan tutup itu pintu bahtera, mereka mengetuk-ketuk. Tolong Nuh, buka dong. Saya tidak bisa membuka, hanya Tuhan membuka. Seperti itu terjadi. Itu kan contoh-contoh. Banyak orang yang sudah mendengarkan berita keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, tapi mereka tidak menerima. Tiba saatnya nanti, banyak orang mengetuk-ngetuk. Ya Tuhan, saya dulu berbuat ini, saya juga dulu begini. Kenapa saya tidak dibuka? Nyahlah kamu, saya tidak kenal. Jadi ini apa yang dibacakan oleh Ibu ini tadi, bukan peristiwa yang terjadi, Ibu Rifa. Itu adalah khotbah Yesus atau perumpamaan, contoh-contoh, begitu Rifa ya. Jadi Anda langsung menerima seperti itu. Terima kasih. Aku jawab lagi. Aku telah sepenuh hati menunjukkan kepadamu, Opa Lamsen, bahwa itu perikopnya berjudul Siapa yang diselamatkan. Di situ tidak tertulis bahwa Yesus sedang mengajarkan masa. Jangan ketawa lah. Aku ketawa lah, seolah-olah sudah peristiwa benar terjadi, sudah kisah itu. Kisah sejarah. Ini kan sesuai dengan perikrop. Makanya saya ketawa. Aku nggak mau kalau nggak keluar. Aku nggak mau kalau di luar konteks loh, Pak Lamsen. Masa ajaran Yesus dicocok-cocokin gitu. Ini perikopnya, Pak. Nih, aku kasihlah perikopnya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Dosa loh Pak Lamsen memperintir-perintir kitab suci sendiri. Bukan, saya tidak mengkritik. Itu saya sudah mengerti. Ini periskopnya nih periskopnya. Iya. Aduh. Siapa yang diselamatkan? Nih aku ceritain nih. Pas babun nuzul ayatnya ya, aku cerita ini. Pada waktu itu kan Yesus lagi jalan nih. Nah, ini baca nih. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Nih Yesus lagi jalan nih, Pak. Jalan dari desa ke desa. Terus dia ngajar nih. Berarti mengajar dong dia dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem sampai di Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata padanya, ada orang bertanya, ini bukan Nuh nih. Ini nggak ada ceritanya Nuh nih ya. Dia nggak ada nanya, oh Yesus, bisakah kau ceritakan kepada kami cerita Yesus? Nggak ada cerita Nuh, nggak begitu. Tapi di sini, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Kurios, oh Kurios, gitulah kira-kira ya. Sedikit saja orang diselamatkan, kata dia. Lalu Yesus jawab, nah baru itu dia jawab, berjuanglah
Mana ada orang masuk ke Bahtera berjuang, orang dipersilahkan kok masuk ke Bahtera kok, walaupun itu mencocok-melogikan dengan ajaran Nuh. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk. Nah, tetapi tidak akan dapat. Mana Kok pintu itu? ini coba kalau kita lihat korelasi ayat ini apa benar? Mana ada pintu di itu? sini? Berjuanglah. Saya mau berjuang ke pintu. Mana pintu yang berjuang di perjuangan? Mana pintu itu? Loh, kita nggak bahas pintu, Pak. Emang saya Makanya. lagi pasang pintu rumah. Itu. Saya lagi bahas ayat Makanya ini. kamu asal baca ngelocok Pak Lamsen saja. tadi bohong. Pak Ya. Lamsen melakukan takiyah yang nyata karena Pak Lamsen bilang ini acara tentang Nuh. Nih aku lihat Sama dengan, bukan saya bukan. tidak Aduh, ada. Jangan Nah, diperhatikan. nggak ada Nuh di sini. Sama dengan Nggak ada seperti Nuh. zaman Nuh itu. Nggak adanya Nuh. Nah, jalan yang Aduh. benar. Ini perikopnya Matius 7 nomor 12 Ini sampai kan 14. perumpamaan ini. Jangan Kamu- bohongi kami. Saya polos, Pak Lamsen. Saya Iya. tahu saya lugu. Aku tanya kamu di mana Mohon pintu maaf, itu? Ah, pintu yang saya kecil tidak di mana? bisa. Ah, Pintu yang banyak kecil. kamu. Emang kalau pintu itu tidak ditemukan dan ditemukan Mana? apa korelasinya dengan Makanya ayat itu ini? ini kan bukan peristiwa yang benar. Ini kan Yesus berkhotbah dengan perumpamaan, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah. Iya, Yesus tidak bicara tentang sebuah rumah yang ada pintunya terus Pak Lamsen disuruh masuk. Aku tahu ini perumpamaan, tapi kenapa kaitannya dengan Nuh, Pak Lamsen? Pak Lamsen tolong, jangan dustai kami yang polos dan lugu ini di sini. Tapi Aduh. kami nggak bodoh. Aduh, Ya, Rifa. masa di sini dibilang ada Oh, kamu- kaitannya sama Kok Nuh? nangis-nangis kamu, Rifa? Kenapa kamu, Rifa? Saya tidak pernah bertemu dengan kamu. Kok jadi kamu Hah? teriak-teriak seperti itu? Hah? Pak Lamsen jangan membawa. Enggak, aku nggak suka dengan orang-orang yang berdusta. Apa sih? Apa salah saya, Rifa? Kamu tanya-tanya si saya, Rifa. Apa salah saya? Berbohong tadi. Pak Lamsen berbohong. Berbohong apa? Makanya aku Pak Lamsen bilang itu ada kaitan sama Nuh, sementara di kitab Pak Bukan Lamsen sendiri berkaitan. ada kaitannya dengan Nuh. Itu perumpamaan seperti zaman juga seperti itu. Kan kata-kata tadi, kami kan sudah bersama-sama makan dengan kamu katanya kan. Orang-orang yang bantu si Nuh juga Bahtera begitu juga, tapi dia nggak masuk. Mana di situ kaitannya sama Nuh? Tunjukin dulu dasarnya apa. Tujuannya sama. Apa? Orang kamu nggak ngerti. Alkitab kami itu kan satu semua tuh. Dari awal sampai akhir harus dibaca semua. Ya kenapa harus Nuh? Kenapa nggak dikaitkan dengan Ohola dan Oholiba atau dengan Yesus Ya itu kedua-dua sama atau itu Amsal? juga ya. Aduh. Udahlah. Apa samanya? Ya, terus saja Rifa. Kamu yang ngomong terus. Loh, Pak Lamsen jangan membohongi kami di sini. Apa Kan yang umat saya- Islam ini tidak diajarkan. Apa yang saya buat untuk sama kamu, menerima Rifa? Kamu sampai nangis-nangis begitu? Iya, harus nangis lah saya melihat orang tua seperti Pak Lamsen membohongi. Memang saya apain kamu, Rifa? Gak ada siapa apain kan? Main-main. Mana datanya Main. kalau itu dari Nuh? Main apa? Ayo. Ya. Itu mana? Mana data? Kasih aku share screen aku data. Atau ayat tafsir mana yang mengatakan itu terkorelasi dengan Nuh? Manusia ini gimana sih caranya ini? Loh. Gimana sih Pak Lamsen? Tadi kita awalnya kita Ya. baik-baik. Ya Kita baik-baik kita ya. menyelidiki kitab suci. Tapi Maka kamu aku mengajarkan sebagai- hal-hal yang kamu tidak mengerti. Aduh, Rifa. Aku tidak Kamu mengajarkan sambung-sambung dengan Islam. apa-apa. Mana ada Dan Islam mengenal Yesus? Ajarannya kemana ini? Beda lah, Rifa. Aduh. Lah itu buktinya barusan kan aku tunjukin dalil. Siapa itu kan? Kamu ngomong, kamu kaitkan sana kaitkan sini. Kan bukan begitu, ya? Bukan ke situ. Pak Bukan masalah tentang Lamsen, Islam itu kan. Pak Lamsen Ya. begini ya. Oke. Apa kata Yesus? Kamu ngomong sendiri, Penyesat saya dengar lah. itu, Oke. ya aku ngomong sendiri Pak Lamsen dengar ya. Ya jelas. Nah, di dalam Al-Quran Pak Lamsen, orang-orang yang menyesatkan itu suka membalik-balikkan lidahnya gitu loh. Menambah-nambahi yang tertulis, tidak ada tertulis ditambah-tambahi, nggak ada diceritakan zaman Nuh ditambah-tambahi zaman Nuh. Itu berdosa Pak Lamsen. Bahkan dalam kitab Pak Lamsen sendiri ya, aku akan kasih dalilnya. Menambahi yang tertulis itu berdosa ya nih. Aku kasih tahu Pak Lamsen, makanya dalam Ulangan pasal 12 nomor 32. Nih, jadi Pak Lamsen jangan menambah-nambahi segala sesuatu yang janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu. Nah, Pak Lamsen sendiri, saya yang orang Muslim sangat menghormati kitab suci Pak Lamsen dengan membacakannya titik koma tanda seru pun saya bacakan, tidak saya kurangi, tidak saya pelintir. Nah, tapi ketika Pak Lamsen saya serahkan ayat itu ke tangan Pak Lamsen, langsung diobok-obok sama Pak Lamsen. Buktinya Pak Lamsen katakan bahwa ayat itu Yesus sedang mengajarkan di zaman Nuh, bercerita tentang zaman Nuh. Saya cari-carilah ya kan, ada nggak ya korelasinya dengan cerita Nuh? Nggak ada gitu loh. Jadi artinya Pak Lamsen, marilah kita dewasa dalam iman, bertumbuhlah dalam iman saudara-saudara, agar Pak Lamsen diurapi Roh Kudus, Roh kebenaran. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Marilah terima apa adanya. Jadi Pak Lamsen, saran saya menghimbau mengajak Pak Lamsen untuk dewasa dan jujur dalam berdakwah. Oke, terima kasih Rifa. Khotbahmu itu
saya dihotbahin. Mohon maaf, saya mundurkan diri saja. Saya tidak butuh khotbah di sini. Kita Memang mengajar bersama. pahit. Terima kasih banyak. Jangan Saya- Pak Lamsen, kan aku Saya mau tidak butuh belajar. khotbah. Saya memang Pak orang jahat, Lamsen. tidak perlu. Pak Oke, Lamsen. saya. Terima kasih banyak. Pak Lamsen, Pak Pak Lamsen. Lamsen, janganlah. Saya tidak butuh khotbah. Aduh. Enggak khotbah, aku enggak khotbah Nah, kalau aku khotbah enggak itu. khotbah. Saya orang Mana jahat, aku tidak bisa khotbah? dihotbah dimanapun. Saya tidak mau. Ya. Tidak ada khotbah, tidak ada Saya pengen khotbah. mau belajar apa sih yang diajarkan Iya, itu ya. iya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Loh, kamu. Saya Jangan. tidak suka seperti ini. Tidak suka. Ini Yang suka saya. Menerima kebenaran Kan itu ada saya, mustahil. Pak Oke, terima Lamsen. kasih banyak. Ini kan menghotbah Pak saya terus. Lamsen, Untuk apa? jangan Saya orang kabur. jahat, tidak bisa bertobat, khotbah seperti ini. Jangan ngambek lah Pak Lam. Jangan Pak. Saya orang jangan ngambek. Benar Terima kata kasih banyak Al-Quran. perhatian itu. Aku bacakan Al-Quran ya. Terima kasih Sesungguhnya banyak mata ya. kami tertutup Khotbahmu kata itu luar Allah. biasa baiknya. Kamilah Luar biasa yang bagusnya, menutup ya. matamu Pak Oke. Lamsen kata Allah. Terima kasih banyak. Jadi khotbah itu saya tidak butuh. Yang saya maunya belajarlah Alkitab. Di khotbah saya tidak mau. berarti Terima saya kasih. mau belajar sama Oke, Pak terima kasih Lamsen. banyak. Kita sama-sama belajar yuk, seperti kemarin yuk. Jangan kamu ajarkan saya. pergi ya. Alkitab yang mengajarkan. Jadi, Iya, saya tidak mau. Di khotbah saya tidak belajar mau. sama Alkitab. Diajarkan tidak mau Iya, supaya Bapak ngantuk dari tadi Alkitab, ngantuk-ngantuk iya. terus. Untuk apa saya duduk Iya, sini? iya. Ya, terima Iya. kasih banyak. Sampai Iya, jumpa. Disuruh Lamsen, mengajar, aku Pak Lamsen nggak mau. Alkitabiah, silahkan. Iya, saya Pak tidak Lamsen mau nggak seperti mau. ini caranya. Saya bilang Ya, untuk Pak apa Lamsen saya yang ngajar. di khotbah gitu. Saya orang jahat yang kok. ngajar lah. Di khotbah pun saya tidak mau bertobat. Hah? Nggak mau. Jangan gitu. Kalau Pak nggak Lamsen jangan ngambek loh. Bukan ngamuk saya. Saya sudah cukup Iya, banyak nanti di khotbah di kita gereja it's saya. start to beginning, Sudah start to banyak beginning. khotbah saya terima, saya dengar. Iya, Khotbah saya tidak iya. mau. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Ya, Lamsen saya oke ya. ya. Oke, saya off Ya. ya. Ya, silakan. Memang benar Kalau belajar saya mau, kalau Al-Quran lulus ya. saya mau. Ya, terima kasih telah menunjukkan kebenaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi, Ada lagi? ya, Ada lagi ya nih silakan. sebentar. Wasyawa'un alaihim andatahum am lam tundirhum la yu'minun. Seberapapun Yes. kita sebarkan kebenaran di mereka, hati mereka sudah tertutup. Yes, jadi ini adalah Pak Lamsen, terima kasih telah menjadi pembuktian kebenaran Al-Quranul Karim, di mana kalau Pak Lamsen bertaubat maka itu Al-Quran yang salah. Karena apa? Orang yang menolak itu tidak langsung bisa langsung iya langsung taubat, enggak. Karena orang yang menolak Allah berikan tangguhan waktu untuk memilih terus menjadi sesat atau terus untuk kembali bertobat ke fitrahnya menjadi manusia yang suci. Nah, Pak Lamsen secara terang-terangan berkata, aku tidak mau bertobat lah. Betul lah kata Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika iblis meminta penangguhan waktu kepada Allah untuk menggodai anak cucu Adam, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu silahkan, go ahead. Jadi Pak Lamsen juga begitu. Kami tidak masalah dengan iman Pak Lamsen, tapi ketika Pak Lamsen mengatakan, mari kita belajar Alkitab, saya kembalikan kepada kitabnya Pak Lamsen, kitab suci Pak Lamsen yang dikatakan suci. Perkataan Yesus bergaris merah berwarna merah tanpa mengurangi koma dan tanda serunya. Tetapi ketika ayat itu sampai di tangan Pak Lamsen, langsung diobok-obok. Jadi argumentasi di awal bahwa janganlah kalian mengobok-obok ayat kami, itu ternyata Pak Lamsen yang memenuhi nubuatan Pak Lamsen di awal tadi. Terima kasih. Mungkin itu saja sih dari aku. Terima kasih.